tiga orang tokoh yang bisa menaklukkan Andalusia dan bisa mengembangkan Andalusia sebagai pusat peradaban Islam di masa itu. Jika memang dirimulah telah rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu. Untukmu seluruh nafas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMP. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam khususnya di Eropa atau Andalusia. Kita akan join dengan mahasiswa-mahasiswi untuk mempresentasikan tugas kuliah. Itu tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip supaya memperoleh ilmu pengetahuan tentang sejarah peradaban Islam. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Mohon dukungannya, jangan lupa subscribe, Like, share. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Iya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara sebuah sejarah peradaban Islam di Eropa, tidak pernah terlepas dari pemikiran kita bahwasanya Eropa dulu adalah termasuk bagian dari peradaban Islam yang sangat maju, dan bangsa Eropa harus berterima kasih kepada Islam karena di Eropa dibangunlah sebuah universitas-universitas yang masyhur tentang ilmu pengetahuan di masa itu. Ada 3 orang yang berjasa besar terhadap peradaban Islam di Eropa, khususnya di Andalusia. Yang pertama adalah Tariq bin Malik. Yang kedua adalah Tariq bin Ziyad. Ketiga adalah Musa bin Nusayr. Ketiga orang inilah yang ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Andalusia atau sekarang terkenal dengan Eropa, khususnya di daerah Cordoba. Itu kita dengarkan presentasi dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi berbicara tentang peradaban Islam di Andalusia atau di Eropa. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seli Oktarahma dari ASC 18 dengan NIM 18102020. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menceritakan peradaban Islam di Spanyol. Cordoba adalah sebuah kota di Andalusia, berada di sebelah barat Spanyol. Cordoba berdiri di sepanjang tebing sungai Guadalquivir. Sejarah peradaban Islam di Cordoba, Spanyol dimulai pada 169 sebelum Masehi. Dahulu, kota ini bernama Iberibat, dibangun oleh Kekaisaran Romawi. Cordoba begitu terkenal setelah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Kaisar Loteo. Julius Caesar, salah seorang panglima militer Romawi, juga sempat menaklukkan pada tahun 45 Masehi. 5 abad setelahnya, Cordoba berada di bawah kekuasaan Bizantium.
saat pemerintah Raja God Barat. Cordoba memasuki era baru ketika Islam datang ke wilayah Eropa pada 711 Masehi atau 93 Hijriah. Di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, tentara Islam dari dinasti Umayyah yang membawa misi dakwah berhasil merebut Cordoba dan wilayah Spanyol dari kekuasaan God Barat, Kekaisaran Visigoth. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan Eropa bukan hanya di bidang politik saja, namun keberhasilan Eropa itu mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dua lainnya. Selain itu, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Eropa pun bisa dinilai sangat berhasil. Itu semua tidak lepas dari pemerintahan Islam di Spanyol. Dari Islam Spanyol di Eropa banyak menimba ilmu. Pada periode klasik, ketika Islam mencapai masa keemasannya, Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Didukung oleh gubernur Afrika Utara yang pada saat itu sudah dikuasai dan dipimpin oleh Islam, yaitu Khalifah Musa bin Nusayr. Pada masa kekuasaan Musa bin Nusayr, Musa mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk terus menyebarkan rahmat agama Islam ke seluruh wilayah Eropa, khususnya untuk menduduki wilayah Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. Dalam hal ini, Tariq bin Malik yang bertugas sebagai perintis dan penyelidik ini memberanikan diri untuk menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Saat itu dengan membawa satu pasukan perang. Hal menguntungkan tentara Islam lainnya adalah tentara Romerik yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, orang Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Sejarah mencatat, sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama, tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode pertama ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode pertama ini, Islam mendapatkan beberapa gangguan. Gangguan itu ada di dalam dan luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, akibat perbedaan etnis dan golongan. Sedangkan gangguan dari luarnya datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintah Islam. Oleh karena terjadinya beberapa konflik internal dan perang menghadapi musuh dari luar, maka dalam periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban kebudayaan. Dan pada masa berakhirnya periode ini, dengan datangnya Al-Rahman Al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah dan 755 Masehi. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama saat itu Abdurrahman I yang memasuki Spanyol di tahun 138 Hijriah atau 775 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil atau yang masuk ke Spanyol. Abdurrahman I adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Penguasaan Spanyol pada saat itu adalah Al-Rahman Al-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Al-Rahman Al-Awsat, Muhammad bin Al-Rahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad.
Kemajuan Islam pada periode ini adalah di bidang politik maupun bidang peradaban. Abd ar-Rahman al-Dakhil pun mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah Islam di kota-kota besar Spanyol. Pada periode Islam yang dikenal berjasa dalam bidang hukum Islam, lalu Khalifah Hakam dikenal sebagai pembaharu di bidang kemiliteran. Di bidang keilmuan ada Abd ar-Rahman al-Ausat yang amat mencintai ilmu. Pada periode ini terdapat juga beberapa bentuk pemberontakan terhadap kekuasaan, seperti pemberontakan kaum Kristen fanatik yang mencari kesyahidan atau martyrdom, dan ada juga pemberontakan dari pihak muslimin sendiri dengan gangguan politik dari golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi. Periode ketiga pada tahun 912 hingga 1013 Masehi berlanjut kembali pada periode ini yang pemerintahannya dipimpin oleh Abd ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Khalif. Spanyol memasuki masa kepemimpinan seorang khalifah, bermula dari berita yang meninggal dunianya Khalifah Daulat Bani Abbas di Baghdad, yaitu Al-Muqtadir. Di sini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah saat itu sedang berada dalam kemelut. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abd ar-Rahman al-Nasir pada tahun 912 hingga 961 Masehi, Hakam II 961 hingga 970 Masehi, dan Hisham II pada 976 hingga 1009 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abd ar-Rahman mendirikan Universitas Cordova, dan Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung cepat. Mendekati akhir-akhir di periode ketiga ini, sudah menjadi awal dari kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol. Ketika Hisham naik tahta, namun usianya masih sangat muda. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di bawah tangan para pejabatnya. Di tahun 981 Masehi, Khalifah menunjuk Ibn Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia menjadi sosok pemimpin yang ambisius. Lalu di tahun 1002 Masehi, ia pun wafat. Al-Muzaffar, anak dari Ibn Abi, menggantikan posisinya, akan tetapi kekuasaannya pun tak berlangsung lama. Di tahun 1009 Masehi, digantikan kembali oleh adiknya karena wafat. Keadaan pada saat itu tidak segemilang periode-periode khalifah sebelumnya. Karena baru beberapa tahun saja memimpin, negara yang tadinya makmur dilanda kekacauan dan akhirnya kehancuran total. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova pun menghapus jabatan khalifah, dan ketika itu Spanyol sudah pecah menjadi banyak negara-negara kecil. Periode keempat, pada tahun 1013 hingga 1086 Masehi, di periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Raja-Raja Golongan atau Al-Mulukut Al-Taif, yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Karena kelemahan yang menimpa perpolitikan umat Islam pada saat itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen mengambil inisiatif untuk mengadakan penyerangan. Periode kelima, pada tahun 1086 hingga 1248 Masehi, pada periode ini Islam di Spanyol masih terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil, namun ada beberapa kekuatan yang dominan, seperti dinasti Murabitun 1086 hingga 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 hingga 1235 Masehi. Periode ke-6 1248 hingga 1492 Masehi. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ammar 1232 hingga 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana yang merebutkan kekuasaan.
Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol pada tahun 1609 Masehi. Dengan demikian, tidak ada lagi umat Islam di daerah Spanyol. Sekian penjelasan peradaban Islam di Spanyol. Mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekelumit tentang peradaban Islam di Andalusia, di Cordoba, Eropa. Ketika kita melihat bagaimana 3 orang tokoh yang bisa menaklukkan Andalusia dan bisa mengembangkan Andalusia sebagai pusat peradaban Islam di masa itu. 3 orang inilah yang mempunyai catatan sejarah di dalam Islam yang harum bagikan minyak kasturi yang menyerba sampai di mana-mana. Dan secara peradaban ilmuwan bisa terdapat kemajuan-kemajuan yang sangat dahsyat, kemajuan-kemajuan yang luar biasa untuk dikembangkan, baik ilmu pengetahuan tentang agama maupun ilmu pengetahuan tentang sains dan teknologi berdasarkan kajian keislaman. Ini sebuah pelajaran yang berharga bagi diri kita, khususnya umat Islam, bagaimana perjuangan di dalam menegakkan panji-panji Islam harus penuh dengan kekuatan dan kegigihan untuk bisa menjadi yang terbaik. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom komen. Kita akan bahas di dalam diskusi panjang di perkuliahan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.